Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kenali kami lebih dalam. BPRS Amanah Rabbaniyah, lebih amanah, barokah, dan menenteramkan. BPRS Amanah Rabbaniyah didirikan berkat peran serta pimpinan Pusat Persatuan Islam yang diharapkan dapat menjadi pelopor dalam memberikan layanan perbankan yang dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. BPRS Amanah Rabbaniyah berdiri sejak tahun 1990 dan merupakan salah satu pelopor bank syariat di Indonesia. BPRS Amanah Rabbaniyah memberikan jenis pembiayaan untuk sektor produktif seperti UMKM, pembiayaan kepada petani dengan skema pembayaran setelah panen. Jika memerlukan dana cepat, maka produk rahen atau gadai emas adalah solusinya. Dan untuk beribadah umroh, kami menyediakan paket umroh cicilan yang bekerja sama dengan PT Karya Imtak. BPR Syariah Amanah Rabbaniyah memiliki visi untuk menjadi bank yang sesuai syariah, saling menguntungkan, sehat, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. BPRS Amanah Rabbaniyah, amanah, berkah, dan menenteramkan. Kunjungi kami di www.bprsar.co.id. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat Wijah TV dimanapun berada, semoga pada kesempatan hari ini di bulan suci Ramadan ini kita semua berada dalam kekuatan, masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan ini. Dan semoga kita mendapatkan keberkahan serta pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Wijah TV dimanapun berada, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sahabat Wijah TV dimanapun berada, kalau kita meninjau ayat ini, maka setidaknya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada manusia, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Allah menyeru kepada manusia, tiada lain adalah memberikan peringatan, memberikan sebuah panggilan ataupun peringatan kepada manusia agar senantiasa untuk memperhatikan. Apa yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah bahwa manusia itu oleh Allah, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Manusia adalah satu spesies makhluk hidup, satu spesies, satu jenis yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ini berlaku untuk hewan. Hampir semua hewan juga sama, terdiri dari antara jenis laki-laki dan perempuan atau pejantan dan betina. Ini tiada lain sebagai tazkirah kepada kita bahwa manusia itu adalah satu jenis yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah diciptakan oleh Allah secara kudrati berbeda. Antara laki-laki dan perempuan itu memiliki perbedaan dari segi penciptaan, sehingga dari segi fungsi ataupun peran dalam kehidupan pun tentu ada perbedaan-perbedaan. Namun perbedaan itu tentu saja ini adalah sebuah hal yang perlu kita pahami, bahwa keberagaman itu adalah sunnatullah. Apalagi ketika kita memperhatikan ayat berikutnya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kemudian setelah Allah menciptakan manusia itu
terdiri dari laki-laki dan perempuan, kemudian Allah menciptakannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa tujuannya? Adalah lita'arofu, agar kita saling mengenal. Nah, ini adalah sebagai bukti, menjadi bukti kepada kita semua bahwa diciptakannya kita secara sunatullah dari awal penciptaan sudah berbeda. Kemudian Allah membedakan kita semua, bangsa yang berbeda, suku yang berbeda. Tiada lain, itu semua adalah sunnatullah. Sesuatu yang harus kita pahami dan harus kita yakini bahwa perbedaan itu memang ada. Oleh karenanya, dalam kaitannya kehidupan kita berbangsa dan bernegara, tentu saja kita harus bisa menghargai dan memahami segala perbedaan ini. Manusia dengan perbedaan ini tentu saja manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Manusia memiliki keinginan yang berbeda. Manusia memiliki karakteristik yang berbeda pula. Maka Allah menegaskan di akhir ayat ini, inna akramakum indallahi atqakum. Biarlah perbedaan itu terjadi dengan serta-merta, tetapi Allah tidak akan melihat, tidak akan menilai dari perbedaan itu. Tetapi yang Allah anggap, yang Allah nilai, siapa yang paling mulia itu adalah tiada lain yang paling bertakwa. Yang paling mulia di samping Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, kita jangan sampai membedakan orang dari latar belakang, dari bentuk rupa, atau dari hartanya yang banyak. Karena dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak akan menilai, tidak akan melihat, tidak akan memberikan ganjaran kepada seseorang itu karena bentuk rupanya atau karena banyaknya harta. Walakin yanzuru, tetapi Allah akan menilai, akan memberikan pahala, memberikan ganjaran itu berdasarkan apa? Ila qulubikum wa a'malikum. Yang pertama yang akan Allah lihat itu adalah hati-hatinya. Hati sebagai sumber asal muasalnya niat. Semua perbuatan kita, semua amal ibadah kita berasal, bersumber dari hati. Jika pengerjaan amal itu didasari dengan keikhlasan, maka akan dinilai oleh Allah sebagai amalan solihan yang akan diberi pahala berlipat ganda. Tetapi jika hatinya tidak ikhlas mengerjakan amal itu, maka tidak ada artinya. Tidak ada artinya amal yang banyak kalau tidak diikuti dengan keikhlasan. Dan yang kedua yang akan dinilai oleh Allah itu adalah a'malikum, amal-amalnya. Amal apa? Amal seperti apa yang akan dinilai? Yaitu tiada lain adalah amal itu akan dinilai oleh Allah. Ibadah itu akan dinilai oleh Allah tentu apabila kaifiyahnya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Wijaya TV dimanapun berada, sekian apa yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.